Oke, mungkin Anda tahu ya beberapa minggu ke belakang, beberapa hari ke belakang ada seorang Gus yang dihujat habis-habisan, di-cancel habis-habisan oleh seluruh masyarakat di Indonesia gitu ya. Tapi saya tidak tertarik untuk membahas Gus tersebut. Saya lebih tertarik pada Gus satunya yang bernama Gus Baha dalam menanggapi peristiwa viral tersebut. Nah, di sebuah pertemuannya beliau gitu, ada seorang penanya yang bertanya tentang peristiwa viral tersebut. Nah, kemudian Gus Baha menjawab bahwa dia ini tidak memiliki media sosial sehingga dia cukup telat dan dia pun tahu peristiwa viral tersebut dari orang lainnya, bukan karena dia tahu sendiri seperti kebanyakan orang seperti saya sendiri gitu ya, tahu karena melihat story WhatsApp dari orang lain gitu ya. Dan kembali lagi pada tanggapan beliau tentang peristiwa viral tersebut ya, Gus Baha itu menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat damai, dengan tanpa ngejudge, tanpa pokoknya tidak menimbulkan huru hara gitu ya. Cukup menarik gitu. Dan buat Anda mungkin yang tahu Gus Baha, mungkin sudah tidak meragukan lagi dengan bagaimana Gus Baha ini menjadi seorang ulama besar di Indonesia gitu ya, meskipun tidak memiliki media sosial. Saya tahu Gus Baha 2 atau 3 tahun ke belakang ini karena banyak sekali tetangga saya yang upload story potongan ceramahnya beliau yang diupload di story WhatsApp ya. Kebanyakan ya mungkin diedit pakai CapCut, kemudian ada yang diedit pakai CapCut, terus ada ceramahnya beliau atasnya, terus bawahnya copy gitu ya. Mungkin ada pasti pernah juga mendapatkan story tetangga Anda yang seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya Anda tinggal di perkampungan, di pedesaan gitu ya. Nah, kenapa si Gus Baha ini menjadi seorang ulama besar tidak diragukan lagi ya. Saya pun juga tidak akan meragukan tentang ilmunya beliau, tentang ya pokoknya bisa dibilang beliau adalah orang hebat lah gitu. Saya memiliki pedoman, memiliki prinsip bahwa ketika orang tersebut bisa menjelaskan sebuah hal kepada orang lain, apalagi katakanlah maaf ada orang-orang perkampungan di pedesaan gitu ya, dan orang pedesaan itu paham gitu, itu bisa dibilang adalah seorang ulama yang hebat, seorang ustadz yang hebat gitu lah, dai yang hebat gitu ya. Seorang yang bisa menjelaskan sebuah hal kompleks, dalam artian ini mungkin ya agama gitu ya, sebuah hal kompleks pada seorang yang ekstrimnya adalah pada seorang anak kecil gitu ya, pada seorang anak SD, itu berarti orang itu benar-benar paham dengan konsep tersebut ya. Dan Gus Baha ini bisa melakukan hal tersebut, bisa lebih paham, bisa menjelaskan tentang sebuah kompleks, tentang sebuah hal kepada orang lain gitu ya, kepada orang-orang. Makanya tak heran beliau ini cukup terkenal di perkampungan, di pedesaan gitu, karena orang-orang merasa lebih mudah mencerna apa yang dikatakan Gus Baha gitu ya. Nah, saya kembali lagi pada ketertarikan saya pada Gus Baha. Kenapa Gus Baha tidak menggunakan media sosial ya? Dulu mungkin saya akan berpikir bahwa pilihan Gus Baha ini cukup disayangkan ya gitu ya, karena beliau ini pintar, beliau ini bisa menjelaskan ceramah agama, bisa menjelaskan agama, prinsip-prinsip agama dan ajaran agama itu dengan gampang dicerna gitu ya. Kalau beliau memiliki media sosial, otomatis kan bisa lebih mudah disebarkan pada orang-orang lain gitu ya. Saya dulu pasti berpikir seperti itu. Mungkin 2 tahun ke belakang saya akan berpikir seperti itu. Tapi saya baru tahu bahwa Gus Baha tidak menggunakan media sosial ya karena peristiwa viral tadi. Dan itu timingnya cukup tepat karena mungkin kalau sekarang saya menjawab, saya akan setuju dengan apa yang Gus Baha pilih, kenapa dia tidak menggunakan media sosial. Bahkan saya membaca ada sebuah artikel, bukan hanya membaca sih, saya melihat ceramah beliau, kenapa dia tidak menggunakan media sosial. Bahkan dia tidak menggunakan WhatsApp, sebuah aplikasi perpesanan yang kayaknya jarang banget orang tidak menggunakan WhatsApp, apalagi di Indonesia ya. Mungkin kalau di Filipina wajar orang tidak menggunakan WhatsApp karena mereka memilih Facebook Messenger. Saya punya orang teman Filipina juga gitu ya. Atau mungkin di mana gitu, mungkin di China gitu, mungkin orang tidak menggunakan WhatsApp wajar ya karena mereka menggunakan WeChat gitu ya. Tapi di Indonesia yang kebanyakan orang menggunakan WhatsApp, Gus Baha tidak menggunakan WhatsApp. Dan dalam ceramahnya itu, Gus Baha menjelaskan bahwa ketika orang menggunakan WhatsApp, orang itu lebih mudah didikte otaknya terhadap sebuah informasi.
Orang tidak memiliki kemerdekaan dalam berpikir itu ya. Dijelaskan begini dalam penjelasannya beliau ini, bahwa katakanlah gini, orang sedang memikirkan bagaimana agar anaknya bisa makan gitu, tapi ketika melihat WhatsApp, orang tersebut melihat berita yang ada di Jakarta, melihat yang ada di Sulawesi, melihat yang ada di Papua, sedangkan orang tersebut adalah orang Malang. Lah ngapain orang Malang memikirkan yang di Jakarta, yang di Sulawesi, di Papua? Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah dengan kita tahu tentang berita yang terjadi di Indonesia, di dunia bahkan. Tapi kebanyakan orang melalaikan apa yang penting terhadap dirinya sendiri, melalaikan apa prioritasnya gitu, mencari makan, bekerja, daripada bekerja itu dan memilih untuk memikirkan hal yang mungkin tidak relate dengan kondisinya, dengan ngapain lah orang-orang Malang mikirin yang di luar sana. Lebih baik memikirkan bagaimana cara untuk mencarikan makan anaknya gitu ya. Itu yang dijawab oleh Gus Baha gitu ya. Dan Gus Baha memberikan sebuah sindiran yang cukup menarik, karena dengan WhatsApp orang itu merasa menjadi semua orang menjadi tokoh nasional gitu ya. Karena semua orang menjadi tahu segala hal, dituntut tahu segala hal, dan kalau misalnya tidak tahu segala hal akan dianggap aneh gitu ya. Ini relate dengan apa yang dijelaskan oleh Gus Bah, ini relate dengan apa yang saya alami, karena saya pernah punya pengalaman ketika saya sedang ingin fokus mengerjakan sebuah tugas. Karena saya tidak tahu, saya pun tanya dengan teman saya gitu ya, tentang pekerjaan. Awalnya benar-benar pure karena pekerjaan. Saya tanya tugas tersebut di chat di WhatsApp. Nah, sekarang kan kita tahu ya, WhatsApp itu memiliki story dan story status gitu ya, dan ini cenderung lebih ke media sosial gitu, jadi lama-lama jadi media sosial gitu WhatsApp ini. Nah, ketika saya ngechat teman saya, ketika saya melihat ada lingkaran hijau di foto profilnya, saya pun jadi tertarik untuk mengeklik story teman saya ini yang belum saya buka. Dan ketika waktu itu saya melihat ada sebuah berita politik, yang saya tidak akan membicarakan berita tersebut, tapi saya jadi tertarik untuk mengetahui berita politik tersebut. Saya pun akhirnya melupakan tugas saya beranjak ke Google, saya mencari tahu tentang berita tersebut, dan ketika udah di Google banyak sekali berita konten yang mengenai hal tersebut. Saya pun tenggelam dalam berita konten tersebut, saya kehilangan fokus saya mengerjakan tugas saya. Dan ini mungkin yang dikhawatirkan oleh Gus Bah ya, ketika alih-alih kita fokus pada hal yang seharusnya kita kerjakan, tapi kita malah fokus kemana-mana yang mungkin gak relate dengan kondisi kita sekarang, prioritas kita sekarang gitu ya. Dan kembali lagi, kenapa Gus Bah tidak menggunakan media sosial dan tidak memilih untuk tahu segala hal? Karena dia benar-benar ingin fokus dengan ilmu agama, dan dia ingin fokus dengan true calling dia sebagai seorang ulama. Dia ingin memberikan yang terbaik pada murid-muridnya, terutama murid-muridnya gitu ya, karena dia mengajar di pondok gitu ya. Karena dia adalah seorang pengajar, dia ingin memberikan yang terbaik. Bagaimana kalau misalnya dia adalah seorang yang gampang tercerai-berai fokusnya? Mungkin dia tidak akan menjadi pengajar ulama yang terbaik gitu ya. Karena gini, kita kalau ingin menjadi orang yang terbaik, kita ingin menjadi seorang yang terbaik di bidangnya, kita itu butuh fokus. Kita tidak bisa menawar lagi tentang fokus. Semua orang hebat memiliki fokus yang tinggi. Sedangkan misalnya Anda mudah terdistraksi karena sebuah berita, maka Anda tidak akan menjadi orang yang hebat. Mungkin ini yang dikhawatirkan oleh Gus Bah, kenapa dia tidak menggunakan WhatsApp. Dia menyayangi murid-muridnya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang ulama yang peduli dengan ilmu agama. Jadi dia benar-benar fokus belajar dari sumber. Kalau misalnya di agama Islam ya mungkin pada kitab-kitab gitu ya. Dan ini sejalan dengan apa yang saya pahami beberapa belakangan ini tentang filosofi Miyamoto Musashi di video saya ke belakang. Kadang kita tuh lebih baik memahami 10.000 hal dari satu hal dibandingkan satu hal dari 10.000 hal. Dan media sosial membuat kita menjadi seolah harus tahu banyak hal. Dan ujung-ujungnya kita tuh daripada kita mendalami satu hal dengan benar-benar deep, benar-benar paham ngelotok gitu, kita memilih untuk memiliki pemahaman yang dangkal tapi kita tahu banyak hal. Tak heran kita tuh banyak sekali kena hoax karena pemahaman kita tuh dangkal dengan satu hal gitu. Dah, itulah yang saya ambil pelajaran dari Gus Bah tentang fokus, tentang ya kalau kita mau jadi yang terbaik kita memang harus fokus, kita harus merelakan tidak tahu banyak hal. Kita mendingan fokus pada
apa yang ingin diketahui, tapi kita benar-benar tahu 1000 hal dari satu hal tersebut. Oke? Bagi Anda yang ingin berhenti dari media sosial dan Anda membutuhkan komitmen, Anda bisa join tantangan yang sudah saya selenggarakan, linknya di bawah. Terima kasih sudah nonton video sejauh ini sepanjang 10 menit. Sampai jumpa di video berikutnya.